Baik anak-anak, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks cerpen. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami kaidah kebahasaan teks cerpen dan menentukan kaidah kebahasaan teks cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerpen yang akan kita bahas adalah sudut pandang, kata keterangan, kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang terbagi menjadi sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Pada pengolahan teks cerpen di sini, kata saya memiliki sudut pandang orang pertama. Selanjutnya kata keterangan atau yang disebut juga adverbia, yaitu jenis kata yang melengkapi kata lainnya. Kata keterangan dibagi menjadi 3 jenis, keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Keterangan tempat menyatakan tempat atau dalam ruang mana suatu peristiwa berlangsung. Biasanya didahului dengan preposisi di, ke, pada, dan dalam. Pada contoh, di sebelah barat kampung menyatakan tempat. Selanjutnya, keterangan waktu menyatakan waktu suatu perbuatan atau peristiwa itu terjadi. Pada contoh, kata setiap sore, kata kecuali hari Jumat menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Keterangan suasana menyatakan dalam suasana apa suatu perbuatan atau peristiwa itu terjadi. Pada contoh ini dijelaskan atau digambarkan suasana bahagia ataupun sukacita. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang suatu hal. Hal-hal yang biasanya dapat digambarkan berupa warna, bentuk, makhluk hidup, ukuran, dan sifat-sifat benda lainnya. Pada cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Contoh kalimat deskriptif adalah sebagai berikut. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kalimat ekspresif, yaitu kalimat yang menyampaikan pendapat, perasaan, ide, atau tanggapan. Kita lihat contohnya. Bagi saya, gunung besar menyimpan kenangan tersendiri. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas gunung besar. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir adalah majas, yaitu bahasa kias yang diungkapkan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Majas banyak sekali jenisnya. Yang akan kita bahas adalah majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas ironi. Majas metafora adalah majas yang membandingkan sesuatu yang mempunyai kesamaan. Contohnya, wajahmu bagaikan rembulan di malam hari. Selanjutnya, majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan suatu benda seolah-olah bernyawa dan dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Contoh, langit merah jingga tak hanya mengantarkan nelayan dan para pegiat, tetapi juga matahari yang harus pulang kerja. Matahari pulang kerja. Majas hiperbola adalah majas yang isinya melebih-lebihkan sesuatu agar mendapatkan kesan mendalam. Contoh, suaranya menggelegar membelah angkasa. Dan terakhir, majas ironi
yaitu majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali tulisanmu, sampai-sampai sulit dibaca. Baik anak-anak, itu tadi materi mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerita pendek.